hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali teman-teman untuk melanjutkan diskusi kita pada pagi menjelang siang hari ini. Nanti saya minta tolong pada moderator dari kelompok 9 dan 10, boleh gunakan fitur raise hand jika sudah gabung. Nanti saya akan pin, sehingga nanti setelah saya selesai mempresentasikan materi saya bisa menyilakan Anda untuk langsung melanjutkan diskusinya ya teman-teman. Kemudian teman-teman sudah dapat edaran untuk perkuliahan terakhir tidak di bulan suci Ramadan, libur menjelang Idul Fitri? Belum? Belum Pak, belum dapat. Ya, sama di dosen juga. Kalau di beberapa kampus sih saya minggu ini adalah minggu terakhir mengajar ya, kalau di beberapa kampus. Tapi kalau di UIN mungkin mengikuti standarisasi dari pemerintah kayaknya ya. Jadi di tanggal tanggal 17 sampai tanggal 23 itu masih ada perkuliahan di range tentang waktu tersebut ya. Tapi kalau di tanggal 24 ya sudah berarti tanggal 25, 26, 27 saya kurang tahu apakah sudah libur atau belum gitu teman-teman. Karena kalau mengikuti edaran dari negara sih ya di tanggal 29 kita kalau nggak salah baru liburnya ya, kalau nggak salah. Jadi mungkin agak-agak mundur untuk liburan semester ini dan juga waktunya nggak terlalu panjang. Oke, baik teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan bahwa presentasi saya selama bulan suci Ramadan saya lakukan secara asinkronus. Saya mohon izin untuk menampilkan presentasi saya. Saya izin memulainya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin melanjutkan presentasi materi saya, yaitu materi berikutnya kita akan bertemu dengan perencanaan karangan. Apa sih perbedaan antara karangan ilmiah dan karangan non-ilmiah? Bahwasanya pada karangan bersifat ilmiah itu biasanya dia akan menyajikan fakta umum yang ditulis menurut metodologi yang baik dan benar. Hasil karyanya dapat berupa makalah, artikel, dan buku. Sedangkan kalau kita berbicara pada karangan non-ilmiah, di karangan dibuat dengan unsur kesenangan, imajinasi, dan bersifat hiburan. Nah, sebagai contoh, kalau pada karangan ilmiah ya kita membuat karya tulis akhir, skripsi, lalu kemudian kalau karya tulis yang non-ilmiah, misalkan teman-teman membuat suatu novel, cerpen, atau puisi, itu termasuk kategori yang non-ilmiah. Ada perbedaan antara karangan ilmiah dan non-ilmiah berdasarkan cirinya. Yang pertama, pada karangan ilmiah, berupa bahan dia akan menyajikan suatu fakta, karena dia berdasarkan objektif, hasil pengamatan dari panca indera, dan dia benar-benar melakukan penelitian. Untuk penyajiannya ini juga cermat, konkret, dan juga sistematis. Artinya sebagai seorang penulis itu sudah memiliki dasar dalam menulis yang mungkin ini menjadi aturan kebakuan dalam penulisan. Artinya itu juga sudah disepakati ya oleh penulis-penulis lain. Dan sebagai seorang penulis Anda memiliki sikap yaitu harus jujur dan juga objektif. Maksudnya adalah bagaimana jika teman-teman melakukan presentasi, Anda tidak boleh melakukan yang namanya manipulasi data. Meskipun Anda melakukan yang namanya pendidikan tidak kelas, tidak cukup hanya dengan satu siklus, nanti sampai kedua siklus, tapi siklus ketiga ternyata masih diperlukan. Nah, namun karena Anda meminimalisasi waktu dan juga biaya, akhirnya Anda berupaya untuk melakukan manipulasi data dengan menambahkan angka-angka hitungan pada data Anda. Itu tidak diperkenankan ya teman-teman. Kemudian bentuk penyimpulannya juga harus faktual dan juga tidak emotif. Maksudnya kita menyimpulkan apa adanya dari hasil riset yang sedang kita lakukan dan tidak berdasarkan keinginan seseorang atau keinginan diri kita pribadi ya. Jadi hasilnya apa adanya itulah yang akan kita sajikan. Sasaran karangan ilmiah ini jelas ya, untuk kategori pembacanya biasanya masuk dalam kategori pembaca profesional, peneliti, dan akademisi lain. Serta bahasa yang digunakan juga bersifat ilmiah ya teman-teman. Kemudian karangan ilmiah juga memang ditujukan untuk masyarakat umum atau yang dikenal dengan karangan ilmiah populer. Nah, ini yang biasa dibaca oleh masyarakat umum dalam kategori yang misalkan ilmiah populer seperti esai, argumentasi yang umumnya diterbitkan di luar jurnal. Jadi kalau teman-teman melihat ada artikel di koran digital, maka sasarannya bisa mencapai ke masyarakat umum. Artinya bukan peneliti di bidangnya pun bisa mengkritisi atau menulis artikel serupa. Nah,
Lalu bagaimanakah perbedaan karangan ilmiah dan non-ilmiah? Yang pertama, pada karangan ilmiah jelas ya, ditujukan untuk masyarakat profesional. Bahasa yang digunakan juga formal dengan memasukkan istilah teknis tertentu sesuai bidangnya. Kemudian, kalau pada karangan ilmiah juga di sini jelas berbeda ya. Kalau karangan non-ilmiah tentu saja ditujukan kepada masyarakat umum. Bahasa yang digunakan juga sederhana karena tujuannya yang penting informasi tersampaikan. Jadi dari dua penjelasan ini pun kita sudah bisa membedakan bahwa pada karangan ilmiah memang akan menyasar kepada pembaca profesional yang sudah mengetahui atau memahami bahasa yang bersifat ilmiah. Tapi kalau ada karangan yang bersifat non-ilmiah, memang bahasanya tujuannya sederhana saja, karena memang tujuannya kita memberikan informasi ya kepada audiensnya. Kemudian, judul dalam karya tulis ilmiah bersifat resmi, sesuai aturan. Sebaliknya, non-ilmiah atau populer bersifat atraktif. Yang bagaimanakah yang atraktif? Misalnya, Anda melihat di suatu iklan atau media gitu ya, yang ada di Facebook ataupun ada di media sosial lainnya. Kurus dalam waktu 2 minggu saja dengan mengonsumsi obat ini. Atau 3 tips menjadi kaya di usia muda. Itu adalah suatu bentuk judul yang atraktif gitu ya. Karena otomatis Anda akan tergambar gitu ya. Oh ternyata bisa gitu orang kaya di usia muda. Oh bisa kurus hanya dalam waktu 1 minggu. Sedangkan praktik itu nggak mungkin sesuai. Atau kalau mungkin bisa, itu adalah tantangan yang sangat berat. Jadi itu pastilah suatu hal yang tidak mungkin. Tapi kalau suatu karya tulis ilmiah, dia tidak akan menyajikan judul yang seperti itu ya teman-teman. Judulnya itu tidak ambigu. Kemudian dibuat dengan sangat padat dan juga itu sudah diujikan. Jadi bisa dipastikan kebenarannya. Ada contoh untuk karya ilmiah dan juga karya populer. Misalkan ilmiah ada laporan, makalah seminar, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk non-ilmiah ada esai, resensi, tajuk, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana cara kita membedakan yang mana tema, topik, dan judul dalam karya tulis ilmiah? Biasanya kalau kita melihat ya, dari satu tema ini, kita terbagi menjadi beberapa topik. Jadi tema ini adalah sesuatu yang diuraikan atau yang ditempatkan. Dengan kata lain, dia masih bersifat umum, lebih luas. Sedangkan topik ini pasti adalah uraian, karena dia menjadi pokok pembicaraan dari si tema. Makanya dari satu tema itu bisa terbagi menjadi beberapa topik. Ya, jadi bisa terbagi menjadi beberapa topik di sini. Kemudian dari satu topik maka akan terbagi lagi menjadi beberapa judul. Jadi dia akan diuraikan kembali. Oleh karena itu, kalau suatu saat teman-teman mengikuti seminar, judul yang Anda buat ini harus mengacu kepada salah satu topiknya. Karena kalau sudah mengacu kepada salah satu topik, otomatis dia akan sesuai dengan temanya. Jangan Anda membuat suatu judul yang langsung ya di sini dibuat sesuai dengan tema gitu. Artinya meloncati si topiknya. Karena belum tentu judul yang Anda buat nanti sesuai dengan salah satu topik. Itu kunci kalau teman-teman mau mengikuti yang namanya call paper atau seminar ya atau kegiatan konsorsium lainnya gitu. Jadi dibuatlah sesuai dengan topiknya. Karena dalam suatu seminar itu biasanya makalah yang akan dipilih nanti akan disederhanakan dalam beberapa topik. Jadi meskipun artikel Anda sangat baik, tapi ternyata artikel Anda nggak sesuai dengan salah satu topik, maka otomatis artikel Anda langsung di-reject atau ditolak ya teman-teman. Kemudian saya lanjut. Untuk sumber karangan itu bisa dari mana saja. Bisa berupa pengalaman, ada secara empiris, bisa berupa pengamatan, riset Anda di lapangan, atau Anda melakukan studi pustaka, bisa juga pendapat orang lain. Seperti ini melakukan penelitiannya narasi ya, gitu ya. Yang kita coba ambil dari seorang pakar atau ahli, kita rekam dan kita bentuk dalam transkrip ya, lalu kita analisis. Bisa juga berupa penalaran ataupun imajinasi. Jadi bukan berarti suatu bentuk karya seperti sastra tidak dapat dijadikan objek penelitian. Sudah banyak ya mahasiswa, dosen ataupun peneliti yang membuat suatu riset berdasarkan dari karangan-karangan seperti karya sastra. Jadi bukan berarti karya sastra tidak bisa dijadikan bahan penelitian. Kemudian tema dan topik itu harus bagaimana? Yang pertama ada manfaat untuk pengembangan ilmu atau profesi. Yang kedua cukup menarik untuk dibahas. Yang ketiga dikenal dengan baik. Keempat mudah diperoleh. Dan yang kelima tidak terlalu luas dan sempit.
Artinya untuk standarisasi pada karya tulis, Anda jangan membuat suatu riset yang mungkin belum ada yang melakukan untuk kategori mahasiswa S1. Jadi kita mencari literatur review-nya pun masih mudah, teman-teman. Tetapi kalau Anda mencari literatur review, itu sudah sangat sulit. Berarti itu bukanlah untuk konteks skripsi, melainkan konteksnya mungkin untuk tesis atau disertasi. Kemudian ingat batasannya ketika teman-teman membuat suatu tema dan topik dan kemudian menentukan judul. Anda jangan membahas terlalu luas, jadi fokus pada bahasan masalah Anda. Kalau nanti Anda mengkaji terlalu luas, keluar dari ranah yang sedang Anda lakukan, misalkan riset skripsi, ternyata bahasannya terlalu luas, nah, itu akan menjadi tesis nanti. Tapi kalau Anda terlalu menyempit juga, itu nanti bukanlah menjadi suatu bentuk skripsi, melainkan menjadi bentuknya makalah. Jadi harus hati-hati memang sesuai standarisasi. Makanya kita membuat yang namanya batasan, rumusan masalah gitu ya, untuk membatasi riset yang sedang kita lakukan. Nah, sebagai contoh ya, ini ada tema gitu. Temanya adalah pendidikan era pandemi. Lalu ada topiknya misalkan pemanfaatan teknologi pembelajaran jarak jauh. Ini masih relevan tentunya dengan tema di sini. Misalkan judulnya seperti ini ya, peningkatan kompetensi perusahaan karya tulis ilmiah menggunakan aplikasi Zoom. Otomatis ini sudah sesuai dengan topiknya, dan kalau sudah sesuai dengan topik pasti akan sesuai dengan temanya. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita menentukan judul harus relevan dengan apa yang sedang terjadi saat ini gitu, supaya ini menarik, mendapatkan prioritas dalam tulisan ya. Kemudian mengandung variabel, artinya nanti kita bisa uraikan untuk kita tentukan dasar teorinya, dinyatakan dalam bentuk klausa, jangan berbentuk kalimat tanya gitu teman-teman, karena di Indonesia sendiri masih ditolak gitu ya. Sesingkat mungkin maksimal 14 kata, tetapi ini kembali lagi kepada gaya selipung ya, atau aturan yang diberlakukan dalam suatu perusahaan artikel jurnal. Kalau misalkan ternyata di jurnal tersebut diminta 12 kata, ya Anda harus ikut 12 kata maksimal. Tidak konotatif dan asik. Ini tentunya untuk karya tulis yang bersifat ilmiah ya, dan membuat pembaca tertarik. Biasanya yang membuat pembaca tertarik itu adalah suatu judul-judul yang memang dibuat dengan isu-isu kekinian. Jangan menulis artikel atau penelitian dengan isu-isu yang sudah tidak mutakhir lagi. Jadinya bukanlah suatu hal yang menarik ya teman-teman kalau seperti itu. Kemudian saya ingin melanjutkan. Ada perbedaan antara penulis dan penulis. Biasanya kalau penulis itu sudah menentukan tema, topik, judul, barulah menulis isi. Sedangkan kalau pembaca itu sebaliknya, membaca isi, menentukan judul, topik, dan tema. Jadi kebalikan daripada sifat seorang penulis. Oleh karena itu, biasakanlah ketika Anda menulis, Anda harus menentukan tema yang Anda buat, topiknya, dan juga judul. Nggak mungkin ya kita mau menulis skripsi yang kita ajukan, Pak, ini skripsinya sudah selesai, tapi saya belum menentukan judul. Nah, itu nggak mungkin ya teman-teman. Pasti dimulai dengan urutan yang sistematis. Anda akan mengajukan judul di ACC, dilanjut dengan sidang proposalnya dahulu, proposal oke, dilanjutkan baru kepada tahapan yang lebih lanjut, yaitu skripsinya ya teman-teman. Kemudian langkah-langkah menyusun karya tulis ini seperti biasa ya teman-teman. Kita akan menulis melalui hal yang paling dasar, yaitu menentukan pokok masalahnya terlebih dahulu. Ya, jadi suatu penelitian pasti akan dikaji berdasarkan masalah apa sih yang mau Anda angkat dalam riset Anda. Kemudian tentukanlah perangkat karangan atau template-nya gitu ya. Anda sudah membuat. Setelah Anda membuat, silakan Anda kembangkan untuk kerangka karangannya ya, dalam bentuk pembahasan lebih lanjut. Biasanya kalau mahasiswa kesulitan mengembangkan suatu paragraf, silakan buat kalimat utamanya terlebih dahulu, baru dilanjutkan dengan penjelasan-penjelasannya. Kemudian memastikan sesuai dengan kajian wilayah. Dalam bahasa Inggris ini biasanya dikenal dengan istilah focus and scope gitu ya. Jadi pastikan bahwa artikel atau karya tulis yang Anda buat sesuai dengan, kalau misalnya teman-teman mau ke jurnal, sesuai dengan focus and scope dari suatu jurnal tersebut. Jangan lupa buatlah citasi dengan menggunakan reference manager. Gunakan aplikasi seperti Mendeley, Zotero, EndNote, X9, ataupun aplikasi lainnya ya teman-teman. Nah, apa sih sebenarnya fungsi karangan ilmiah? Pertama, mengingatkan jika kita lupa, karena kadang suatu riset itu nggak mungkin kita kerjakan dengan sistem SKS. Maka dari itu, suatu bentuk kerangka ilmiah itu akan mengingatkan nanti jika kita lupa. Kemudian yang kedua, memantapkan penulisan supaya nanti tidak ada perubahan ide di tengah jalan, layaknya suatu webpad gitu ya, ataupun komik. Ya, komik bisa saja jadi perubahan, gitu, karena memang bukan karya tulis ilmiah.
Kemudian, ide dapat dikembangkan secara maksimal dengan kita membuat kerangka ilmiah. Dan yang terakhir, menghindari penolakan dan redundasi dalam penulisan. Biasanya kalau suatu karangan yang dibuat nggak sesuai dengan kerangkanya pasti ditolak ya teman-teman. Kemudian jangan sampai berulang dalam membuat suatu konteks paragraf yang sudah dibahas sebelumnya, tapi Anda sampaikan dalam paragraf selanjutnya. Itu sebaiknya jangan dilakukan. Nah, ini adalah contoh ya untuk kerangka ilmiah artikel. Biasanya kalau dalam kerangka ilmiah artikel kita akan mengenal ada pendahuluan, metode, ada juga yang sebelum meminta metode di sini dia meminta landasan teori, baru masuk ke dalam pembahasan, kesimpulan dan daftar pustaka. Jadi tidak dibuat dengan bab, tapi kita bandingkan dengan makalah. Kalau di makalah dia akan menggunakan bab 1, ya, biasanya ada latar belakang, rumusan, batasan, tujuan penulisan. Kalau ada bab 2, landasan teori, kemudian bab 3, metodologi, kemudian bab 4 ada pembahasan, bab 5 penutup, dan terakhir daftar pustaka. Biasanya jangan sampai salah ya. Latar belakang ini jangan pernah teman-teman masukkan yang namanya teori, tapi harus memasukkan yang namanya uraian masalah. Karena kita akan memulai semuanya dari masalah terlebih dahulu. Jadi jangan pernah teman-teman memulainya dari yang namanya landasan teori. Ya, ingat, landasan teori itu poinnya ada di bab 2. Jangan pernah Anda masukkan pada bab 1. Ya, supaya tidak salah paham. Yang paling penting adalah di latar belakang juga nanti kita memasukkan yang namanya literatur review ya, atau penelitian terdahulu untuk memperkuat ulasan masalah yang sudah kita masukkan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan dalam materi kali ini. Sampai jumpa berikutnya dalam materi berikutnya. Oke, baik teman-teman. Saya izin untuk mempresentasikan materi saya yang kedua, yaitu penalaran. Silakan disimak oleh teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya izin lanjutkan ke presentasi berikutnya dalam materi bahasa Indonesia, yaitu materi penalaran ya. Penalaran, fokus kita dalam materi ini hanya membahas tentang deduksi, penalaran deduktif, deduksi, kemudian juga fokusnya pada salah nalar sebenarnya, karena menghindari jenis-jenis